membawa makanan tradisional menjadi go internasional. Cireng yang diomongin. Usaha itu biar apa ya namanya tuh ulet, harus selalu ulet, ide-ide segala macamnya kita harus selalu tiap hari itu harus selalu punya gitu. Jangan takut gagal. Gitu Jangan aja. takut gagal. Berani mencoba. Ikut bazar. Oke. Nah, dari ikut bazar itu harus bayar 100.000 standnya, tapi saya nggak punya uang. Baru mau nanya. Terus gimana? Saya nggak punya uang. Untuk Akhirnya, standnya, ya saya kepala yayasan bilang, saya mau bazar tapi nggak punya uang, gimana ya kalau nanti jika cireng saya laku. Kalau kalian sekarang modal ada, ide ada, apa yang menahan kalian untuk memulai usaha ya kan? Iya. Ini mah beliau modalnya nambut ke pasar 4 kilo gagalnya, tapi 1 kilo bisa dijual. Sekarang jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berusaha, Ya. jangan takut gagal. Takut gagal. Gitu ya Bu Is ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, usaha Jabar berbagi tips. Di podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng para pelaku UMKM dan koperasi yang inspiratif dari seluruh daerah di Jawa Barat. Kita kupas tuntas jatuh bangunnya merintis usaha, tips jitu membangun bisnis, rahasia sukses, sampai cara memperkuat organisasi melalui koperasi. Pastinya bareng sama saya Edi Brokoli yang bakal menemani kalian semua di setiap episodenya. Matakna tong bararete wae mendingan langsung nonton Ubar BT di YouTube, dan juga kalian bisa mendengarkan versi audionya di Spotify. Ulah hilap jangan lupa like, comment, subscribe, share karena kontennya insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nonton dan juga buat yang kalian share ya. Oke, di episode kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah owner sebuah bisnis yang makanannya menjadi favorit keluarga saya di rumah. Ya, Ibu Lilis Komariah, Wilujeng Sumping. Selamat datang, hatur nuhun Bu Lilis sudah mau datang ke sini. Beliau adalah owner dari Cireng LS. Lis Seha. Lisnya pasti dari Lilisnya kan? Betul. Sehahnya pasti lada. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol soal cireng yang ditemukan dimulai bisnisnya dari 2012. 12 ya. Berarti kan udah 13 tahun. Lama banget, satu dekade sudah terlewati nih. Iya. Gimana mulanya tahun 2012 Bu Lilis memulai usaha Cireng LS? Instagramnya ada di sini, Cireng LS official Ya. nih. Followernya 10.000. Dagang cireng juga followernya 10.000. Parakah kamu berapa follower kamu? Produser loh. Ajeng berapa Ajeng? Lewat sama Cireng LS mati. Gimana memulainya dulu Bu Lilis usaha cireng 2012? Nah, dengan berjalannya Cireng LS di tahun 2012 awal juga saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan, akhirnya saya keluar dan saya merintis awal tidak cireng dulu gitu kan. Oke. Karena saya di cookies dan bakery. Oh, ada basic itu. Ada basic ya. Nah, udah berjalan saya mengalami belum apa-apa udah mengalami jatuh dan jatuhnya banget gitu. Di bisnis cookies itu. Di bisnis cookies ini gitu. Akhirnya bisnis cookies ini tidak gulung tikar, tidak berjalan. Akhirnya langsung saya bangun lagi gimana caranya untuk membangun suatu usaha yang membuat cemilan supaya tiap hari itu mendapatkan profit income buat saya. Akhirnya terinspirasi untuk membuat cireng karena dengan modal yang sangat minim. Modalnya kecil. Akhirnya saya lari ke salah satu pasar yang memang saya butuh bahan baku. Saya
benar-benar tidak punya modal seperak pun. Akhirnya saya berngutanglah ke salah satu pasar Nganjuk heula ke pasar akhirnya Manawi gitu ya. Manawi alhamdulillah ada yang dipercaya dan ada yang mempercaya saya. Akhirnya saya dikasih 5 kilo aci. 5 kilo aci. Udah kilo aci, eksperimen, gagal, sekilo gagal, 2 kilo gagal, ketiga kilo. Jadi akhirnya saya buat cireng itu yang 1 kilo itu dibuat jadi 5 bungkus dengan isi 20 keping. 1 kilo 5 bungkus isinya 20 keping. Itu awalnya banget cireng LS teh. Ya, terus akhirnya dari sudah membuat jadi saya berpikir ini masarinnya kemana ya gitu kan. Akhirnya saya door to door pakai motor. Sekolah ke sekolah karena saya masuk ke sekolah TK di mana sekolahan itu kan pasti ditungguin mak-maknya, pasti mak-maknya yang jajan. Akhirnya saya nawar-nawarin, akhirnya bener-bener kan tuh kenal itu teh Buis? Enggak kenal, udah gambling gitu kan ke sekolahan. Iya maksudnya mah dagang weh gitu. Dagang weh, door to door gitu kan, door to door. Alhamdulillah ada yang beli 1, tapi kan dagang beli bawa produk dengan 5 biji kan kayak gimana kurang gimana gitu. Kayak niat nggak niat ya. Niat. Akhirnya saya pulang lagi nggak laku, sehari nggak lakunya 1. Akhirnya saya besoknya produksi lagi dibanyakin. Ngajuk deui. Ya. Akhirnya udah ngajuk lagi 7 kilo dibuatlah semua. Tapi udah nggak lagi karena udah ketahuan formulanya kan. Iya, udah. Yang 7 kilo mah udah nggak lagi. Nah, akhirnya datang lagi ada salah satu TK yang terdekat. Waktu itu lahirnya cireng LS itu tepat 12 Agustus pas kebetulan kalau nggak salah lahirnya UMKM. Itu sangat bertepatan sekali gitu. Ada karnaval di salah satu TK, saya ikut bazar. Nah, dari ikut bazar itu harus bayar 100.000 standnya, tapi saya nggak punya uang. Baru mau nanya, terus gimana? Saya nggak punya uang. Untuk standnya? Ya, saya kepala yayasan bilang, saya mau bazar tapi nggak punya uang. Gimana ya kalau nanti jika cireng saya laku? Akhirnya saya berdoa, semoga laku. Saya dari situ aja akhirnya ikut bazar sampai siang, betul-betul itu laku. Jadi bisa bayar stand, dan saya bisa bayar balikin aci yang menangan juga. Nah, betul. Masya Allah. Itu benar-benar sangat luar biasa. Luar biasa ya. Tahan dulu Bu. Tahan dulu Buis. Jatuhnya teh kenapa? Waktu itu yang cookies ya? Iya, yang cookies jatuhnya itu ketika di keluarga ada suatu yang nipu lah gitu. Dengan penipuan yang cukup sangat besar. Jadi dari kepala keluarga itu goncang lah ke rumah tangga dan itu akhirnya dari situlah sangat sedih sekali. Tapi bentar dulu Bu, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kan berhenti dari kerja terus melanjutkan karena punya basic cookies. Wah, ini nih pekerjaan saya nih, cookies. Taunya kena musibah, jatuh. Kenapa berpikirnya untuk saya harus memulai usaha lagi dengan modal yang kecil, cireng akhirnya ketemu. Bukan kembali lagi kerja aja deh gitu. Ngelamar lagi, kan berhenti dari kerjaan dulu kan awalnya. Kenapa Bu Is lebih memilih saya harus bangkit dan membuat bisnis lagi tapi yang modalnya kecil dan ketemulah cireng? Kenapa berpikirnya gitu? Karena dengan keluarnya kerja itu saya berpikir memang pengen berwirausaha. Ya, walaupun ya tidak sesuai harapan di awal mungkin itulah kita harus siap mental. Orang usaha tuh siap mentalnya di sinilah. Kuat apa kita kuat apa tidak gitu. Apa yang paling diingat oleh Bu Is? Saya harus kuat, ini mah pasti hanya cobaan untuk menjadi lebih besar gitu. Di momen pas jatuh itu tadi. Iya. Kan kalau dukungan keluarga kah atau dari diri sendiri kah? Dukungan keluarga. Otomatis dukungan suami.
dan anak waktu itu masih pada kuliah dan kuliah pun anak yang paling besar terhenti karena nggak ada uang, ya nggak ada biaya. Anak-anak suami support dan saya pun memang benar-benar seorang ibu dan seorang istri yang memang harus membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi support system penting banget ya. Iya, betul. Itu yang dirasa dari keluarga, suami dan anak-anak juga semuanya mendukung. Bu, bangkit Bu gitu. Iya, bangkit gitu. Saya juga ya harus bangkit karena kan anak harus sekolah, harus. Dari ini cuman aci digoreng doang nih, cireng aci digoreng tapi bisa besar. Nanti kita ceritakan. Sekarang udah bisa ditemukan produknya selain di Instagram ya. Ada di supermarket chain terbesar di Jawa Barat. Titik paling berkesan tuh apa ya buat seorang Iis? Ini ingin menciptakan dari cireng ini tuh ingin menciptakan memang mengangkat makanan tradisional menjadi makanan internasional gitu. Wow, nah itu jadi kan biasanya kalau cireng itu biasanya kan cuma ada di pasar-pasar ya, di benar, di MP. Nah ini gimana pedagang untuk menciptakan kategori oleh-oleh frozen itu kan langka ya zaman dulu. Nah akhirnya saya berinovasi terus dan menciptakan cireng itu biasanya kan suka lihat bahasa Sunda Maya kenyang. Nah menciptakan supaya lembut dan renyah, makanya tagline-nya lembut di dalam, renyah di luar. Lembut di dalam, renyah di dalam. Lembut di dalam, renyah di luar. Kayak gimana sih? Ibu kan bawa produknya, coba kita lihat. Makanan tradisional, go internasional. Jadi kan biasanya kan kita menemukan cireng ya di pinggir jalan ya, roda gitu ya, di pasar. Nah, dengan cireng LS itu cireng dikemas seperti ini. Oh, ada yang ini juga, bakso cireng. Gitu ya. Ini tapi ini belum nggak frozen, Bu Is? Ya. Frozen. Ini frozen. Oh, frozen. Iya, frozen ya. Di benak saya teh kalau frozen udah pasti datangnya teh Tiis, buku gitu. Oh iya. Ini karena memang ini tahan berapa lama, Bu Is? Ini di suhu ruang itu 7 hari. Nah, di freezer 6 bulan dan di suhu dingin kulkas 2 minggu. 7 hari kalau suhu ruangan, 2 minggu kalau di kulkas ya. Di freezer bisa sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya. Wow, ini makanya bisa go internasional. Kalau cireng yang di pinggir jalan kan pasti cepet basi ya. Iya. Wah, variannya banyak nih. Ada yang original, ada yang keju, pedas, udang. Nah, terus ini inovasi nih kayaknya nih. Cisreng, bentuknya juga gini. Kekinian. Cireng cheddar. Anak gua nih pasti suka. Nih, biar afdol nih kayaknya kita cobain nih di sini nih. Nanti yang lain yang ada di studio kalau kutap ketap nanti saya oper, tapi saya cobain dulu. Jeng. Boleh tolong gorengin nggak, Jeng? Yang ini aja, Jeng, original. Ini tolong digorengin ya. Siap digoreng dulu ya. Kamu inframe dulu dong. Nah, gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Nah, membawa makanan tradisional menjadi go internasional gitu ya. Makanya harus dikemas seperti ini. Berarti waktu pertama kali cireng LS 2012 ada yang tadi 1 kilo akhirnya jadi 20 keping. 1 kilo akhirnya jadi 5 bungkus, isinya 20 keping. Sudah begini. Iya, tapi dengan belum ada mereknya. Belum ada ini. Tapi sudah frozen. Sudah frozen emang. Makanya dia ada proses gagal dulu di 4 kilo. Kan nambut ke pasar berapa kilo tadinya? 5 kilo. 5 kilo. No 4 lapur. No 4 kilo lapur. No 1 kilo baru bisa jadi 5 bungkus. 20 keping. Makanya beliau Bu Is ini riset dulu ya, gimana cara membuat cireng frozen. Cepet banget, Jeng, udah jadi lagi. Ini dia cirengnya. Drama sedikit lah. Makasih ya, Jeng ya. Cobain momen nih. Aku pun soalnya pecinta cireng, sekalian bisa approve atau enggak gitu. Lembut di dalam, renyah di luar. Renyah di luar. Terbukti. Semua orang di rumahku suka cireng. Ini kalau bukan lagi syuting, malah dengerin Abi.
Karena lagi syuting ya harus dibatasi ya. Lanjut. Nah, enak banget cirengnya. Kalian bisa ordernya di Instagram bisa ya. Ya, Kalau bisa ditemukan juga di supermarket yang terbesar di Jawa Barat. Sudah ada di 40 outlet katanya ya Bu ya. ya. Oke. Nah, Bu Iis juga dengan cireng LS-nya ternyata punya story di sini di UPTD karena beliau pernah ikut program 100.000 wirausaha baru Jawa Barat ya. Ya. Nah, apa yang didapat dari program WUB itu Bu? Ya. 2000 waktu tahun ada WUB itu kita kan bingung nih pemasaran ekspannya kemana lagi linknya gitu. Nah, alhamdulillah ada wirausaha baru ini, saya ikutan di BP3W ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang dari mentor-mentor yang ada di dinas ini, dari mulai tentang branding, tentang penghitungan, keuangan perusahaan, dan banyak yang lainnya. Udah gitu gratis lagi ya Bu? Gratis lagi, dibayar juga. Dibayar juga. Penginapan gratis juga. Bukan cuma gratis, Iya. dikepelan deh. Dikepelan lagi. Alhamdulillah. Itu yang menemukan untuk wah saya harus ikut nih program wirausaha baru. Itu Ibu nemunya di mana waktu itu? Atau ada yang ngasih tahu Bu ikut ini deh program kita gitu? Ya, ada kebetulan teman juga yang ayo ikut kita merapat ke dinas untuk branding, siapa tuh nanti ada peluang-peluang. Akhirnya ini ikutan WUB ini sampai saya pendampingan ke seluruh para UKM juga. Oke. Itu 2014 ya. 2014 2015. Memangnya sebelum kenal WUB, Ibu menjalankan cireng LS ini kayak gimana? Asal aja serampangan aja atau gimana? Iya, asal aja door to door. Door to door. Pemasarannya gitu, dari membangun reseller pun antar tetangga dulu, menyeluruh keluar komplek. Lompatan apa yang paling dirasakan setelah kenal apa yang dilakukan di wirausaha baru itu? Lompatan-lompatan apa? Seperti ini mungkin? Iya, packaging. Kita belajar packaging dan belajar juga mengenai pemasaran. Legalitas juga diurusin dari dinas gitu. Seandainya itu semua yang dibekalkan dari UPTD P3W tidak dikerjakan, nasibnya cireng LS kayak gimana sekarang kira-kira? Wah, kayaknya tidak akan seperti ini. Di bumi terus gitu. Di bumi Instagram kapan dibuat, Bu Is? Ya sama, waktu 2015-an ada IG, itu pun dibantu karena anak adanya digital diajarin dan SIM juga, akhirnya karena agak-agak sedikit gaptek gitu akhirnya bahwa harus ada juga di media sosial. Iya, harus ada media juga sosial kan murah. Iya, media gitu sosial kan media promosi yang paling murah untuk dikerjakan. Kalau yang murah aja kenapa nggak dikerjain, apalagi yang harus berbiaya kan? Iya. Kalau mau membuat bisnis kita besar, yang murah dulu lah pasti ya. Nah, akhirnya usaha rumahan ini berkembang dari 2012 setelah ketemu dengan UPTD P3W. Iya. Dulu variannya sebanyak ini atau bertahap? Dari original awalnya original dulu. Original dulu. Oke. Terus akhirnya berbagai rasa, ada keju dulu yang paling bungsu yang mana, Bu? Yang paling bungsu ini yang rasa pedas. Rasa pedas. Ya, ini bungsu. Ini menciptakan berbagai varian ini karena kepikir wah ini harus punya varian baru atau ada permintaan dari customer? Ya, kita kadang ada masukan untuk inovasi, dan kita juga mengikuti zaman ya untuk kekinian. Cireng itu tidak hanya goreng cireng yang begitu aja gitu kan. Jadi kita ngambil di rasa-rasa, di adonannya, bumbunya tetap di rujak cireng gitu. Bumbunya mah tetap sama. Sama, ya. Cuman tapi ada adonannya yang pedas. Rasanya itu di pedasnya. Di adonannya. Oke. Ada yang udang, ada yang pedas, ada yang keju. Yang paling favorit yang mana, Bis? Rasa original. Original tetap yang tadi aku makan. Ini geus ngadupayan dia, ini sayang deui ya, Bis. Kumaha kalau disingkirkan aja. Dimakan buat kalian ya, disingkirkan tuh dari meja aku, tapi kalian kan pasti pada pengen nyobain.
Nah, oke, Bu Is, bagaimana strategi Cireng LS? Karena selain ada di supermarket, ada resellernya juga. Gimana strateginya untuk dapetin reseller? Yang konon kabarnya, yang saya dengar, resellernya Cireng LS tahun pertama juga udah banyak. Itu gimana caranya? Kita ikut event-event seperti ada bazar dari kedinasan difasilitasi, dan kita juga ikut-ikut yang lainnya juga, di samping ada online ataupun offline. Ya banyaknya sih event-event. Prosesnya untuk mendapatkan reseller tuh gimana? Kok orang supaya orang tertarik menjual produk LS, Cireng LS? Nah itu ketika kita keluar ya, Expand ngebagiin kartu nama, akhirnya di situ menemukan buyer, menemukan tertarik, misalkan dari harga jual minim order 30, kita dikasih harga 17.500, jual misalkan 25.000 atau 20, ada margin. Akhirnya ketika mencapai target reseller itu dikasih reward. Gitu. Jadi ada rewardnya. Jadi ada sekarang masih jalan dengan sistem reseller ini? Masih. Reseller, ada agent, distributor, itu ada minim order. Rewardnya juga kalau orderannya makin banyak, yang makin besar juga rewardnya. Jadi dari 2012 sampai sekarang 2025 penjualan menggunakan reseller masih dilakukan ya? Masih mulai reseller. Sampai mana Bu resellernya? Resellernya ada Makassar, udah Papua sampai Makassar juga. Ya Papua kan sekarang mudah ya untuk pengiriman itu kan sangat mudah. Semua seluruh Indonesia. Berarti kalau sudah begitu, ada reseller, ada di supermarket, sudah seluruh Indonesia. Pasti Cireng LS ini sudah ada di e-commerce juga, berarti udah ada di media sosial, ada di e-commerce. Bisa dibeli di e-commerce ya? Bisa. Di marketplace ya? Iya, di marketplace. Gimana dampaknya terhadap penjualan? Karena melek berarti kan, melek kita melek digital lah. Ya. Alhamdulillah sangat berdampak sekali ya. Dan kemarin ketika kita adanya dengan mulai dari offline langsung ke online, itu kita sama-sama sharing berjalan 50% 50%. Tapi kita sekarang enaknya dijual di online sih. Lebih enak jual di online. Di online dari mulai dulu sih kita awal juga dari BP3W ini juga mengajarkan tentang web, arti web dan segala macam ya gitu. Sekarang Pak Asep katanya yang ngajarin. Iya. Apa nun Pak Asep? terus. Jadi dari awal juga memang sudah yaitulah adanya regenerasi, yaitu dengan anak ya, dilanjutkan dengan anak. Sekarang ada e-commerce-nya berjalan, TikTok live-nya, dan segala yang lain di IG, advertising gitu, seperti itu. Jadi sekarang udah pemasarannya udah luar biasa ya. Cireng yang diomongin. Bukan fashion, bukan apa, Cireng yang diomongin. Tapi pemasarannya kalau kita melek digital, tidak ada, boleh dibilang nggak ada batasan ya. Ya mungkin kalau untuk ke luar negeri agak sulit saat ini karena kan makanan basah ya ini Maya sebutnya, tapi se-Indonesia bisa dijangkau. Tahun 2017 itu sudah dilakukan oleh Cireng LS. Nah, kemudian sekarang katanya sudah ada di 40 lebih kurang lebih 40-an store-nya, ada salah satu supermarket chain terbesar di Jawa Barat. Gimana prosesnya bisa sampai ke supermarket terbesar itu? Bukan pasti nggak mudah ya. Mereka kan punya persyaratan ya, produknya harus memenuhi unsur ini. Itu gimana Bu? Itu kapan masuknya ke supermarket? Itu tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu melalui email sama anak, email dulu ke salah satu store yang ada di Jawa Barat itu. Akhirnya memenuhi syarat, harus packaging bagus, legalitasnya komplit. Nah, udah memenuhi syarat dari itu, ada test foodnya juga gitu kan. Akhirnya kami lolos, Cireng LS itu lolos. Nah, semua persyaratan itu sudah dimiliki atau karena mereka minta baru dipenuhi pada saat mereka minta? Dari 2015 itu kami udah sambil berjalan itu, dari mulai halal, PIRT, semua sampai BPOM itu
sambil berjalan. Oke, susah nggak ngurusnya Bu Is? Wah itu kalau halal mah sih enggak ya, kita juga awal difasilitasi sama dinas. Itu yang susah tuh BPOM ya, kayak BPOM. mengerjakan skripsi. Oh ya? Ya. Prosesnya gimana? Wah itu prosesnya wah ngejerimet gitu kan. Dari mulai alur produksi kita tingkat higienisnya, dicek labnya, Iya. apa ya, pokoknya di rumah pun benar-benar kita yang menjaga kualitas produknya, itu harus dijaga. Itu mungkin. Jadi kalau sudah BPOM ada di produk kalian atau yang kalian konsumsi, itu sudah melewati fase yang rumit itu tadi ya. Iya. Tapi ada Bu pelaku usaha yang hoream ngurus itu teh cenah. Geus lah biarin aja lah usaha aku mah gini-gini aja cenah. Ya pilihan ya mungkin, tapi Iya. dia akhirnya tidak akan bisa berkembang bisnisnya. Iya. Menurut Bu Is seberapa penting itu kita harus mengurusi sertifikasi halal dan BPOM terhadap produk kita dan kepercayaan konsumen? Itu sangat penting sekali karena kepercayaan konsumen terhadap produsen ya, Mbak. Berarti kan konsumen itu akan percaya dengan produk kita itu betul-betul udah menjanjikan untuk teruji gitu. Teruji, memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat gitu. Ya. Kan sekarang udah semua konsumen sudah melek ya hal tentang kebersihan segala macam itu pasti. Nah ini kan aku nggak nanya duluan di belakang kamera ke Bu Is, prosesnya gampang atau mudah? Bisa ya dia jawab, gampang itu mah BPOM mah tinggal digini-giniin aja nanti juga keluar. Emang ribet, tapi keribetan itu menunjukkan bahwa produknya sudah memenuhi syarat itu tadi ya. Badan Pengawasan Obat dan Makanannya sudah, berarti sudah higienisnya sudah teruji, layak makan dan sebagainya, termasuk soal kadaluarsanya tadi ya, berapa jam berapa hari kalau suhu ruangan, berapa hari kalau di freezer dan seterusnya, itu sudah melalui tahap-tahap yang tidak mudah ya melaluinya, tapi kita tempuh. Iya, harus dijalanin. Oke. Nah, Cireng LS ini kan katanya juga bisnis keluarga. Ceritakan sedikit bisnis keluarga teh yang memulai Ibu. Ya. Suami posisinya di mana? Suami awalnya tidak bergabung. Awalnya tidak. Ya, karena kita udah merasa butuh tim memang ya. Tidak bisa mengerjakan sendiri. Akhirnya suami ikut terjun juga bagian pemasaran. Suami yang menawarkan diri atau sama Bu Is bantuan lah, iya gitu. Saya yang minta. Terus ya, terlibatlah suami. Terlibat suami. Terus anak yang ngerjakan online. Kita juga harus fokus ya, ada online. Kita juga ada di semua kafe-kafe, ada banyak yang nerima email atau apa, itu kan juga harus fokus gitu. Nah, saya mungkin di produksi yang kita harus benar-benar memeriksa alur produksinya. Oke, jadi berapa orang sekarang yang terlibat di Cireng LS di keluarga itu? Di keluarga sekarang tuh 5. 5. Mantu 1. Ibu, ya, ayah, anak 2. 2, Ya. mantu 1. Iya. Ini nggak membuat bahan untuk perseteruan keluarga nih? Takut nggak, Bu? Gimana jaga supaya tetap kompak nih semuanya? Nah, ada nggak sirik-sirikan gitu? Biasa kan keluarga masuk ayewe gitu. iya. Saya alhamdulillah dengan teamwork yang di keluarga itu benar-benar yang kita profesional ya. Jadi di mana ada salah satu hari yang kita tuh harus evaluasi dalam 1 minggu itu. Misalkan ada dari mulai kita ngadakan semua pegawai itu pengajian dulu gitu kan, biar nge-refresh kita, nge-refresh otak kita. Akhirnya kita nerima ide-ide dari pegawai juga ke kita. Akhirnya dari semua tim yang keluarga ini menampung ide-ide dari pegawai. Kadang dari pegawai juga kita harus menghargai idenya mereka, itu kadang seling-seling gitu kan. Jadi heart to heart antara sebagai owner ya yang di dalam
bisnis keluarga ini kita juga sama pegawai benar-benar heart to heart. Jadi yang paling kunci menjaga kekompakan itu apa, Bu? Yang pengajian rutin itu? Pengajian rutin dan kita evaluasi. Evaluasi. Ini kan ada masalah apa nih dalam seminggu. Kita pernah yang paling diingat masalah paling besar apa dan bagaimana melewatinya? SDM. Selalu ya. Klasik banget ya. Ya benar. Tapi kan SDM-nya kan bukan yang dari keluarga, ini di antara keluarga nih, di antara keluarga. Pernah nggak apa berantem sama suami gara-gara ibu pengennya apa, suami pengennya apa gitu? Alhamdulillah enggak. Ya, kalau itu karena kita udah profesional dan memegang jalurnya masing-masing. Posisinya gitu. ya. Oke. Posisinya masing-masing. Jangan sampai lah ya, jangan Ya, sampai ada apa. Tapi harus dijaga terus ya. Dan alhamdulillah kalau hasilnya bagus, mah kekompakannya suka ngikutin. Namun bisnisnya rudet tah. Karek pas ya. Kalau lancar mah bisnisnya kompaknya ngikutin. Semoga ini kekompakannya bisa dijaga terus ya. Kalau di-share ke yang lain, rahasia yang paling utama apa sih, Bu? Harus jangan ikutin ego kah, atau mau ngedenger orang lain kah, atau apa? Kalau rahasianya menjaga kekompakan nih. Ya, menjaga kekompakan. Sama anggota keluarga yang mengerjakan bisnis yang sama. Ya, kita ya saling menghargai ya. Kita juga harus mau menerima walaupun itu dari anak, karena emang ilmunya anak zaman sekarang gitu ya, milenial atau Gen Z atau apa. Oh, itu bagus sekali. Jadi kita saling mengisi gitu. Gitu aja. Saya juga selaku yang punya dulu, saya cuma sebagai penasehat. Ini bagusnya begini. Akhirnya suami yang ada spiritualnya, yang misalkan kita menghadapi rezeki atau gimana ya caranya, akhirnya menemukanlah titik temu seperti itu. Ya. Ini sekarang berarti usia Cireng LS sudah 13 tahun. Dan tadi kan di awal dibilangin bagaimana mimpinya kan Bu Is kan makanan kuliner tradisional bisa go internasional. Kapan kira-kiranya mau go internasional nih, Bu? Oh iya. Ya. Sudah? Kita belum sih kalau go internasional, cuman misalkan ada orang di Singapura, dari Bandung, baru yang lokal-lokal gitu aja. Jadi reseller yang di Malaysia, reseller yang di Singapura. Tapi secara resmi go internasional gitu belum ya. Tapi Singapura, Malaysia itu ada luar negeri. Iya. Tetap aja itu teh internasional. Iya, betul. Kan internasional itu bukan intra, jadi ya sudah, berarti sudah go internasional, Bu. Di Malaysia, di Singapura, karena ini jadi cemilan yang bisa jadi primadona juga. Iya. Nah, ini makanya saya mah pendukung, nggak apa-apa lah, ini ada pendapat pribadi ya. Ini pendapat pribadi ya. Saya mah pendukung Bandara Bandung buka lagi. Karena dulu teman-teman saya dari Singapura, Malaysia teh banyak pisan waktu Bandara Bandung buka teh. Saya mah setuju itu. Jadi sedikit cerita. Soalnya banyak, Bu, yang dari Malaysia, dari Singapura datang cuman nginep semalam, pulang lagi, pulang oleh-oleh segala macam. Termasuk ini bisa dibawa ke mereka. Sama Singapura, Malaysia, Thailand gitu. Semudah itu dulu orang datang ke Bandung. Bu Is sudah hampir di segmen akhir nih. Pesan Bu Is untuk para calon pengusaha yang ingin memulai usaha dari nol, ya. Khususnya ibu rumah tangga atau pensiunan yang ingin mandiri. Boleh ada pesan apa dari Bu Is nih? Kalau saya sih pesan kita harus selalu berkarya, selalu belajar untuk mendapatkan usaha itu biar ulet, harus selalu ulet. Gitu aja sih pesannya. Jadi ide-ide segala macam kita harus selalu tiap hari itu harus selalu punya gitu. Harus punya ide setiap hari. Harus selalu, dan jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Berani mencoba, jangan takut gagal ya. Karena Cireng LS dimulai dari 4 kilo aci yang gagal, dari 5 kilo, dan itu menanginjeun modalna di pasar. Iya, betul. Kalau kalian sekarang modal ada, ide ada, kenapa apa yang menahan kalian untuk memulai usaha, ya kan? Ini mah beliau
modalnya nambut ke pasar 4 kilo gagalnya, tapi 1 kilo bisa dijual. Sekarang 13 tahun kemudian ada di sini, produknya sudah go internasional. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berusaha, jangan takut gagal. Gitu ya Bu Is ya. Oke. Mudah-mudahan sukses dan lancar terus bisnisnya. Bu Is, terima kasih sudah datang ke sini berbagi dengan kita, dan mudah-mudahan apa yang di-share tadi bermanfaat buat kita semua yang menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun bis. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.